mau menyampaikan beberapa hal ya yang pertama harus Bapak pahami dulu, dimana rudok ini suatu prosedur yang fundamental yang sangat basic sekali yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan aktivitas apapun. Ya, apalagi aktivitas yang high risk. Ini kan termasuk aktivitas yang high risk. Ultimate hike yang ketinggiannya 120 meter gitu ya, yang sudah pasti ketika orang jatuh atau ada drop object mengenai personal, sudah bisa dipastikan kalau kan ada apa namanya drop object kalkulatornya, dengan ketinggian sekian, berat sekian bisa menyebabkan fatality, berat sekian, ketinggian bisa menyebabkan fatality. Radio pun ketika jatuh di atas di ketinggian misalnya taruhlah di step 1, 2, 3, 4, 5, di step kelima, apabila mengenai personal bisa dipastikan kemungkinan dia fatality. Nah ini yang harus, mungkin bapak-bapak sudah sangat paham sekali dalam pekerjaan ini ya, jadi kami sekedar merimain aja. Yang pertama. Yang kedua, dalam satu aturan safety itu ada 3 basic yang harus kita pahami. Pertama, sebagai safeguard kita, administrasi. Administrasi itu bapak lakukan, ada permit, kemudian ada dokumen-dokumen pendukungnya yang lain, sertifikat dan sebagainya, YSA terutama. Tuh. Kemudian yang kedua, secara engineering udah bapak-bapak saya rasa udah paham. Teknikal ya Pak. Ini didesain oleh engineering, ada safeguardnya, udah didesain sedemikian rupa supaya orang bekerja bisa dengan aman. Dan yang ketiga adalah individual ini menyangkut tentang PPE yang kita gunakan. PPE itu tidak mencegah kita untuk terjadi insiden, tapi paling tidak mengurangi resiko dari efek dari insiden tersebut. Nah, jika PPE, jika 3 ini salah duanya dari 3 kita abaikan, tinggal PPE aja sebagai pelindung kita. Jadi ibaratnya kalau di dalam keju Swiss itu ada bolong-bolong di tengahnya, apabila bolong-bolongnya itu ketemu, itu barrier kita sudah tembus semua. Tinggal PPE kita aja yang penyelamat kita. Makanya kenapa pekerjaan high risk ini harus ada rescue-nya. Nah, pertanyaan saya dari kemarin pertanyaan saya dengan Mas Eki pun, kenapa rescuernya cuma 1? Sebelumnya kita rescuernya include sebagai pekerja, jadi mereka yang menginstall, mereka yang sebagai rescuernya juga. Nah, cuman alasannya sudah disepakati oleh tim Health Jakarta, tim HSE Jakarta. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi, karena standarnya paling tidak di bawah ada rescue, di atas ada rescuer. Kecuali kalau bapak yang mau manjat nanti sertifikatnya rescuer juga gitu. Ini apa namanya, dilema juga sih bagi kami gitu. Cuman yang jelas bapak sudah di sini, yang mau tidak mau sudah disepakati oleh berbagai pihak dan departemen juga, kami terima. Itu sih. Nah, ini hanya untuk pengetahuan kita aja. Kemudian di sini kita juga ada protokol COVID, protokol kesehatan kita yang harus kita patuhi. Setiap bapak masuk akan diukur temperaturnya, temperatur tubuh. Kemudian menggunakan masker, cuci tangan, kemudian jaga jarak dengan teman-teman yang notabene-nya bukan tim bapak ya. Saya di sini tim B. Mas Ronaldi adalah medik kita yang on duty. Beliau juga tim B. Nanti ketika saya tidak ada di tempat, beliau yang akan mengawasi bapak-bapak semua. Di sini PA-nya Pak Franky ya. Nah, ketika PA tidak ada di tempat, hentikan pekerjaannya. Hentikan pekerjaannya, setelah PA-nya kembali, baru lanjutkan pekerjaannya. Atau hentikan pekerjaannya, bapak-bapak udah paham lah, ketika cuaca berubah, entah itu panas terik sehingga bisa menyebabkan dehidrasi, atau itu hujan deras, bisa diprediksi lah. Kalau hujan deras seperti yang saya sampaikan kemarin, saya nggak ada standarnya nih hujan deras seperti apa. Ya kan itu, kalau hujan deras itu kan hitungannya dari banyaknya jatuh air dikali dengan waktu. Nah, itu nggak ada standarnya, setahu saya ya. Mohon koreksi saya kalau saya salah. Cuman kalau kecepatan angin
dengan 20 knot pun kita 18 sampai 20 knot pun sudah tidak ada lagi aktivitas apapun. Ya. 20 km per jam udah nggak boleh lagi berarti. Artinya harus turun atau stay di atas? Nah, ini makanya saya bilang seharusnya ada 2 rescuer. Ada rescuer di atas, ada rescuer di bawah. Rescuer lebih paham itu. Ketika dia udah merasa ini udah harus turun nih, atau kita stay dulu di sini dengan menggunakan alat-alat rescue kita, supaya ketika angin kencang pun nggak akan jatuh gitu kan. Itu yang makanya saya kemarin tuh saya sempat ya guna ototan juga gitu kan. Tapi ya udah, nanti ketika misalnya memang anginnya kencang, Bapak stay di atas dulu. Tapi kalau sudah hujan, ya mau tidak mau harus turun gitu ya. Nah, kalau di sini nggak mungkin tiba-tiba langsung hujan deras atau angin kencang, nggak mungkin. Kecuali kalau di laut karena tanpa ada penghalang sama sekali ya. Paling tidak sudah ada tanda-tanda dulu nih, sudah mulai mendung, tebal mendungnya, udah turun aja. Nggak usah tunggu-tunggu lagi, turun aja. Perkara nanti dia nggak jadi hujannya, itu urusan lain. Yang penting bapak-bapak secure dulu, ya. Itu hati-hati dengan barang-barang drop object yang seperti saya sampaikan kemarin. HP, kamera, tools, tas juga kalau ketika kita turun atau naik tersangkut bisa jatuh juga. Ya. Itu mohon diperhatikan. Apalagi sudah bawa tools ke atas sana. Saya yakin pasti akan di secure nanti kalau bawa tools kan, akan diikat atau sebagainya atau pakai tas gitu kan. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika terlalu panjang lebar. Lebih kurang saya mohon maaf. Silakan Mas Medik melanjutkan kalau ada yang mau sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oke, selamat pagi menjelang siang Bapak-bapak. Siang, pagi. Perkenalkan dulu, saya Ronaldi. Saya di sini selaku medik. Dan sebagai medik tentu concern saya buat kesehatan Bapak-bapak seharusnya. Ya. Semua sudah menjalani OPI 27, di mana medical check up dalam keadaan fit to work, terus wajib vaksin, dan sudah melaksanakan PCR. Bapak-bapak di sini sama seperti saya, posisinya tim Bravo. Jadi mohon perhatikan segregasinya antara tim Alpha dan tim Bravo. Bapak-bapak tidak diperkenankan untuk kontak dan interaksi dengan tim Alpha. Bapak hanya boleh kontak dengan tim Bravo. Dalam hal ini kayak saya, Pak Ferry, Pak Idil, nanti mungkin akan diinformasikan. Dan sebelum naik ke bekerja ke atas, saya perlu ada health screening, diperiksa dulu tekanannya karena penting sekali saat bekerja. Dan mohon konsultasikan setiap akan bekerja jika ada keluhan atau apapun yang terkait masalah kesehatan, utamanya kalau tekanan darah, pusing atau apapun, jangan paksakan untuk bekerja. Nanti saya akan screening minimal tekanan darah saja yang akan saya periksa. Mungkin ya. Dan kalau bekerja di siang hari takut stres, jadi pastikan bahwa kebutuhan cairan terpenuhi. Kalau memang harus sering-sering. Boleh nggak coba bawa minum ke atas pipe? Boleh. Secure aja. Nanti kan ditaruh dalam tas biasanya. Iya. Taruh dalam tas, aqua botol, tapi jangan untuk aqua galon. Galonnya aja jatuh dari atas kena kita bisa collab juga itu. Gitu ya. Jadi siang hari karena terik, kebutuhan cairannya tolong dijaga. Biar nanti dehidrasi akan pengaruh kesehatan. Selama Bapak di sini jika ada keperluan yang mengenai, tentunya kalau mengenai kesehatan apapun itu yang ada kaitannya dengan health, silakan hubungi saya. Itu aja. Terima kasih. Selamat siang. Siang. Oh iya, nanti tambahannya saya minta tolong deh kalau bawa kamera ke atas, tolong disecure dan minta tolong foto dari atas ORF-nya sana. Ya, saya yang tugas foto. Ya, sip. Pakai ini, Pak. Oke. Tolong dipoto dari atas. View-nya view ORF karena saya butuh banget tuh fotonya. Betul, siap. Butuh banget karena buat presentasi buat apa saya. Ya, Pak. Ya, siap. Oke. Ya. Untuk alat komunikasi nanti saya coba koordinasikan dengan Mas Helmi, IT-nya sebagai job owner-nya ini. Sebelumnya sih kita pinjami. Sebelumnya kita pinjamkan 2. Ya. Ya, mungkin itu aja ya. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh dikit Pak? Boleh? Oh iya, silakan. Oke, pagi. Pagi. Mungkin
planningnya kita nanti habis istirahat Pak ya. Iya. Tapi lebih ke beliau dulu. Oke. Install rescue gear. Saya nggak tahu waktunya cukup apa enggak. Semoga masih terang aja kayak gini. Dan hati-hati basah karena habis hujan. Ya. Nanti beliau mungkin observasi yang di bawah dulu. Ya. Nah yang atas biar beliau nanti yang pasti lebih paham dia. Sistemnya juga kemarin dia terangkan estafet apa segala macam dia yang lebih paham. Nanti saya yang standby di bawah. Jadi seperti yang Pak Ferry bilang, drop object, hati-hati, semua air, botol segala macam termasuk handphone. Kalau bisa ada talinya, kalau bisa usahakan. Jadi nggak ada yang menimbulkan bahaya lagi bagi diri sendiri. Hati-hati juga tuh. Dari tadi ada kita lihat berapa 1, 2, 3 elang. Ya. Ya, ada sarang ya. Ada elang. Sarangnya di Kalau atas. ada anaknya, biasanya dia masih balik. Kalau Iya. ada anaknya ya. Saran saya di situ hanya lewat saja. Kemungkinan besar menyerang sih sedikit kecil. Kalaupun Menyerang juga Pak. Kalau dia ada anaknya itu pasti dia akan menyerang. Oke. Bawa Iya. apa? Bawa flash itu. Iya. Untuk sementara lewat situ diinin aja. Kalaupun dia ini saran saya nanti berhenti di shelter meringkuk aja. Oke. Siap. Saya pikir itu nanti jadi untuk installernya rescue dulu baru yang dari Seragon Ya. observasi yang di bawah. Siap. Oke, Pak, siap. Thank you, Pak. Oke, Silakan. siap. Terima kasih Pak Franky sudah mengingatkan betul. Saya lupa tadi sarang elang sudah hampir 4 bulan kalau nggak salah. Ah, Itu diturunin nggak? Kemarin pas meeting itu disebutkan. Mungkin hazard geologi aja mungkin ya yang disebutkan. Lagi beliau di sini, tidak Pak. disebutkan, diturunkan kan. Karena itu kan termasuk kita bagian dari enviro juga. Benar. Khawatirnya ketika kita turunkan ada anaknya di situ. Kalau hewan ini kan gini, terutama burung ya. Burung itu ketika anaknya sudah menetas, sudah bisa terbang, dia nggak akan balik lagi. Itu aja iya. intinya. Burung tidak akan pernah bersarang di sarang yang sama. Mhm. Demikian juga bintang yang lain. Ular tuh nggak bakal dia bersarang tempat yang sama. Pasti akan ditinggalkan. Nah ini kemungkinan masih ada anaknya di atas. Itu yang saya lihat. Kalau kita pindahkan, kita turunkan, malah kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Tapi lihat sikon lah. Kalau ternyata nggak ada telurnya, sudah ada bekas bulu-bulu atau sudah ada bekas cangkang telurnya, udah buang aja, nggak apa-apa. Nanti foto dulu deh, nanti kita report ke Iya. Ya, itu aja ya. Jawabkan besok toh masih di atas juga. Kasihan juga dia kayak rumah kita kalau diganggu sama orang kan juga begitu. Betul, Mas. Mhm. Anak kita diambil sama orang, Iya. bisa bawa barang. Tapi memang biasanya juga Hajar juga. kita yang udah pernah gitu Pak. Itu kalau kosong kalau masih ada anaknya atau masih nelur kita nggak apa Nggak akan ganggu ya. nggak bakal sentuh iya sama sekali. iya nggak disentuh sama sekali. Setelah dia burungnya terbang baru kita bersihin biasanya gitu. Kemarin di Dan- RDMP sih. Dan mitosnya kalau kata orang tua, binatang-binatang liar itu ketika telurnya kita pegang dia nggak akan menetas lagi. Jadi busuk ya. Kalau alam itu nggak tahu kita ya. Cuma intinya sebenarnya jangan mengganggu lah. Iya. Oh, iya. Itu aja. Terima kasih banyak teman-teman. Pak Franky ada beberapa yang harus tantangan dulu ini. Salah satunya ya DSA-nya, kemudian work method statement-nya, dan permit-nya. Ini kemarin udah kita cek untuk kuantitinya. Sarung tangan kan masih dibawa sama rescuer ya. Ini yang saya nggak tahu nih Pak. Grilonnya yang mana ya? Grilon itu work positioning Pak. Jadi pada saat Dia kayak bel gitu, yang enggak? warnanya merah kalau kemarin ada itu. Oh, iya iya. Jadi iya. pasangnya di kanan kiri, kita buat work posisi kerja biar kerja kita nyaman. Oke Jadi oke oke. nggak muter nggak apa. Iya. Kalau yang ini, oh kacamata ada ya. Ini ada, step sling ada kemarin. Apa lagi? Helm ada, ini ada. Ini ada. Nah ini, Hostel. ini nih, Apa? ini yang saya nih. Foot Footloop loop. tuh yang ada. Iya betul, ada pijakan kakinya. Oh iya, oke. Kayak pita. Power sling ada kemarin. Oke itu aja. Iya. Minta tolong tanda tangannya Pak Franky. Biar saya bawa lagi permit ini ke OM supaya tanda tangan. Baik teman-teman, terima kasih waktunya. Bekerja dengan aman, selamat, selalu Insyaallah. merimain apabila ada ya. Kemarin Daksin ada kan, ya kan? Nonton remind ini. Selalu merimain atau mengingatkan teman-teman siapapun baik itu dalam tim kita maupun di luar tim kita Ya. apabila ada unsafe condition atau unsafe act. Ya. Selalu ingatkan supaya apa? Ini bagian dari
pencegahan kita, Iya. mitigasi kita supaya tidak jadi insiden ya. Siap. Baik, terima kasih banyak. Sebelum kita mengaktivitas, lebih ada baiknya kita berdoa dulu. Menurut keyakinan agama kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Doa selesai. Terima kasih. Siap Mas? Yes. Insiden? No. No. Oke. Nah, Pak, saya nggak bawa pulpen. Ada